Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Nur Bukron Khalid SAG, yang kami muliakan guru-guru kami Bapak Ustaz Lisan Fadil, Bapak Haji Abdullah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitul Hanif Bapak Jamaluddin, yang kami hormati Ketua Relawan Masjid Baitul Hanif Bapak Madruki, yang kami hormati tokoh agama, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat teriring salam semoga tercurahkan ke baginda Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita pengikut ajaran yang sudah sampai yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu iftitah, kemudian yang kedua penyampaian tausiah, kemudian yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Mari kita mengawali acara atau cara yang pertama. Kita mulakan dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga duduknya kita di sini senantiasa mendapat maghfirah, ampunan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala dini kulli wa niyatin shalihah bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atur cara yang kedua yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Nur Bukron Khalid SAG. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidri wal wafa wa ba'du. PKKM Bang Jamal yang saya muliakan, serta segenap pengurus, guru kita, sahabatullah, dan para ustaz-ustaz yang lain, khususnya Bang Mandoroki ya. Selalu di sana beliau tempatnya, makomnya di situ. Para ketua lingkungan yang mungkin hadir, segenap jamaah ibu-ibu yang berkesempatan juga hadir, yang semuanya semoga Allah muliakan dan Allah berkahi. Amin. Pagi ini temanya makna kiai, santri dan pesantren. Karena hari ini tanggal 7 November, hari Rabu nanti 10 November. 10 November itu hari pahlawan. Kira-kira 20 ribuan arek-arek Surabaya beserta para santri ya, yang kemudian berjihad ya. Maka 10 November itu kaitannya dengan 22 Oktober kemarin hari santri, kira-kira gitu ya. Tanggal 22 hari Kamis di Masjid Istiqlal 2015
Pak Presiden menetapkan sebagai Hari Santri Nasional ya, di Masjid Istiqlal ya. Itu sudah bisa nih kelihatan nggak kelihatan saya kirain sih orang mau kalau menghajatan begitu kali ya, manglingin gitu. Buyang kata Bang Jamal. Jadi jamaah yang saya muliakan, Indonesia merdeka kan tahun 45. Bulannya bulan apa? Agustus ya. Bulan Agustus 45 Indonesia merdeka. Rupa-rupanya si Belanda belum puas, pengen datang lagi ke Indonesia ya. Tapi dia caranya licik, caranya nggak datang sendiri, dia pengen datang ngebonceng nikah. Nah, waktu itu dipimpin Inggris ya, makanya komandannya Inggris itu namanya Jenderal Malabi yang di Surabaya mati ketembak. Jadi Belanda ingin datang lagi. Maka Presiden Soekarno itu berikhtiar bagaimana caranya ya supaya Belanda kagak datang lagi kemari. Ya, kan kata ininya Mr. Hen itu kan perdomeh ya kalau kata Sepitung itu kurang asem. Iya. Akhirnya Pak Soekarno mencari sosok ulama yang kira-kira pengikutnya banyak, santrinya banyak, minta fatwa. Maka jatuhlah pilihan beliau mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rokisan PBNU ya, karena NU dengan NKRI itu lahirnya duluan NU. Kalau negara kita kan 45, kalau NU lahir tahun 19, ayo yang bisa pulang duluan 26 ya. Muhammadiyah malah lebih tua lagi, Muhammadiyah lahir 1912 ya. Jadi jemaah yang saya muliakan, datanglah Pak Soekarno ini ke Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Singkat cerita beliau minta buatlah fatwa Pak Kiai supaya menghadapi Belanda yang kurang ngajar, kurang gula, kurang ketumbar, kurang micin ini, kira-kira semangatnya itu berkobar-kobar, kira-kira begitu. Maka akhirnya Pak Kiai Hasyim Asy'ari membuat yang namanya resolusi jihad ya, tanggal 22 Oktober itu. Nah, resolusi jihad itu memfatwakan bahwa semua yang tinggal di kota Surabaya dan jarak dari kota Surabaya 94 km wajib hukumnya berjihad mempertahankan NKRI, kira-kira begitu ya. Yang lainnya support apa saja, minimal doa. Akhirnya subhanallah, fatwa ini kemudian disosialisasikan ke semua pesantren-pesantren Jawa Madura. Akhirnya para kiai-kiai menyampaikan kepada santri-santrinya, terutama yang di Jawa Timur, kita akan berjihad. Bapak tahu nggak kalau jihad itu bagaimana yang Allah akan kasih sama orang yang berjihad itu? Nggak main-main Pak, nggak cuma dikasih rengginang setoples, kagak. Kata Nabi, siapa yang mati dalam keadaan berjihad, maka aku jaminkan 6 hal. Saya kira sering saya sampaikan ini. Apa saja? 1, darahnya belum tumpah ke tanah, dosa semua diampunin. Mau nggak kita dosa diampunin? Lemau. Orang yang sumeng doang yang boleh doain ya, jadi mampunin doanya, dosanya. 2, Allah akan beri mahkota, yang mahkota itu matanya saja lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Asmanu minad dunya wa ma fiha. Lah coba itu, matanya lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Bagaimana mahkotanya? Itu 2. 3, yang lain mah dihisap, tapi kalau orang mati syahid enggak dihisap ya. Kalau ngomong hisap itu kayak orang beli aqua di Indomaret. Apa tahu nggak? Kenapa ada hadis yang bunyinya orang miskin yang sabar soleh itu 500.000 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang koret. Yang koret ya. Kalau yang nggak koret maka agak. Kenapa orang miskin lebih dulu? Lah ibarat kita ke Indomaret, kita kalau beli cuma 1 aqua lah kata kasir, lalu bawa belah mau sebuah itu ribet-ribetin baik kan gitu ya.
Tapi kalau orang kaya sekeranjang munjung, ya lama, bisa setengah jam hasilnya, ngetiknya dan sebagainya, kira-kira gampangannya begitu. Nah ini mahkotanya orang yang mati syahid itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Belum mahkotanya, itu baru matanya. Kemudian tidak dihisap yang keempat. Yang kelima, orang mati syahid itu boleh diizinkan memberikan syafaat kepada sab'ina ailatihi, 70 keluarganya, terutama ibu bapaknya. Irfan mati syahid umpamanya, bapak ibunya dapat syafaat dari dia, diringankan. Seumpama bapaknya nyangsang di neraka, tidak bisa minta sama Allah, ya Allah jangan apa bapak saya nyangsang. Oh iya, kamu kan mati syahid, ya sudah panggil bapaknya. Lo gosong bapaknya Irfan namanya, dipanggil, datang, alhamdulillah masuk surga. 70 itu baru bapaknya, abangnya, adeknya, ponakannya, terus encamnya, encingnya, terus sampai 70. Ujung-ujungnya sampai ke Mandor Rukyah sama Ustadz Mizan Padil. Lah masih ada bau-bau saudara kan begitu. Emang orang dulu mah kan semua juga kalau dihitung saudara semua ya. Makanya dari ujung wetan sampai ujung kidul nanya, lah pasti tahu Bang Jamal mah. Oh Bang Jamal anu tahu dulu mah, belum banyak kontrakan maksudnya dulu mah. Nah jadi orang mati syahid itu. Kemudian yang keenam yang paling hebat, orang mati syahid jatahnya Pak 72 bidadari. Jadi ditungguin 72 bidadari. Lah coba Bang Armando itu 72. Waduh, ampun dah ya. Ya kan namanya bidadari, satu cirinya apa? Azwajun mutahhara, gadis terus. Ya kalau di dunia makan pengantin paling setengah bulan ya. Ya kesononya ya bukan pengantin lagi, pengantin lawas. Yang kedua apa? Bidadari surga itu, masya Allah, kecantikannya belum pernah bisa dibayangkan manusia. Makanya seandainya dari bidadari sekarang ini jatuh di depan saya ini, semuanya pingsan yang laki-laki, kecuali saya sama Bang Jamal ketua DKM. Ya kan kalau ketua DKM pingsan bagaimana? Saking gak kuat melihat kejelitaannya bidadari. 72 kagak usah dibeliin lipen, nggak usah dibeliin bedak, bukan main. Satu saja jelitanya dahsyat, apalagi 72. Ini orang mati syahid. Makanya santri-santri begitu tahu ada fatwa resolusi jihad, wah semangatnya luar biasa. Kan kalau orang udah mau berjihad mah Pak, dia mencintai kematian lebih besar daripada mencintai kehidupan. Makanya suka disalahpahami, suka dikorupsi nih sama para teroris korupsi. Harusnya jihad itu kan syaratnya lawan orang kafir yang memerangi kita. Yang kedua medannya medan perang. Lah teroris perangnya di jalan Tamrin, bukan di jalan Allah. Di jalan Tamrin lawan siapa? Lah polisinya juga Simion orang Islam, masa ngelawan orang-orang Islam juga? Nah itu makanya dikorupsi sama teroris. Tapi yang sebenarnya itu sucinya luar biasa. Maka resolusi ini memantik semangat yang berkobar-kobar, khususnya santri-santri di Jawa Timur. Maka tanggal 10 November perang luar biasa dahsyatnya, 20.000 kira-kira yang meninggal, dan kebanyakan santri tadi. Subhanallah. Ini pada melongo apa ini? Pada melongo apa ya? Takut sumeng. Nah sekarang pertanyaannya, siapa kiai, siapa santri, dan apa pesantren? Kali-kali aja ada yang anaknya, cucunya, ponakannya pengen pesantren ya. Maka saya jelaskan nanti di akhir ada 6 keutamaan apabila anak kita di pesantren, dengan tetap menghormati pendidikan di luar pesantren, kira-kira begitu. 1, kiai. Kata Pak Gus Dur, kiai itu ada 4 macam, kata Pak Gus Dur. 1, ada namanya kiai sumur. Ini filosofinya, sumur itu kan diambil airnya tuh, ya enggak? Sumur yang baik itu airnya tetap ada, bening, kemudian bertahun-tahun pun dia tetap ada di situ, maksudnya nggak bakal kekeringan. Itu sumur yang baik. Contohnya sumur apa Bang Jamal? Jang-jang, iya nggak?
diambil jutaan orang, nggak pernah kering tuh. Kenapa? Pertanyaannya, kok sumur Jajab nggak habis-habis? Coba kenapa? Karena urusannya ini urusan dengan Allah, yaitu nabinya, yaitu Nabi Ismail. Yang urusan sama Allah kan nggak bisa pakai logika. Ya kalau sumurnya Kongmian mah ya bisa kering, ya nggak ada hubungannya sama Allah. Tapi kan sumur Jajab hubungannya sama Nabi Ismail, Rasul hubungannya sama, ya nggak bisa pakai logika, maka nggak habis-habis. Jadi Kiai Sumur itu maksudnya adalah filosofinya, di mana beliau itu ilmunya ditimba sama manusia, sama orang, khususnya sama santri. Ya di Indonesia banyaklah Kiai Sumur ya. Misalnya yang wafat mantan ketua MUI Kiai Haji Sahal Mahfuz, itu juga ulama sumur tuh, karena pesantrennya luar biasa. Kiai Haji Ali Maksum itu pesantren sumur. Mbah Mahli misalnya di Magelang, Kiai Sumur. Kemudian Kiai yang di Libuboyo itu Kiai Idris ya, Kiai Sumur, luar biasa. Kemudian kalau yang di sini, daerah sini di Betawi luar biasa banyak. Ada Guru Mugni di Kuningan ya, yang cucunya kemarin juga ulama wafat ya, Kiai Haji Doktor siapa? Ya, nggak ada yang bantuin pisan ini ya. Silahkan keder juga Ustaz kalau belum ngeteh mah gitu ya. Guru Mukni, kemudian kayak Haji Syafi Hazami, ya. Pokoknya ulama-ulama yang beliau itu didatangi oleh orang banyak, ilmunya diambil sampai generasi-generasi yang berganti-ganti, itu namanya ulama sumur, ulama yang dalam ilmunya. Ya. Itu satu. Yang kedua, ada namanya Kiai Tutur. Kiai Tutur. Apa Kiai Tutur? Kiai yang diberikan kelebihan oleh Allah sebagai mubaligh. Pokoknya pandai sekali untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Punya retorika yang memukau. Contohnya Kiai Haji Jainuddin MZ, itu ya. Maka julukannya beliau sejuta umat. Ya walaupun enggak sejuta-juta amat sih. Ya, kalau dihitung mah ya belum ada lah. Tapi julukan namanya. Kemudian yang saya tahu betul Kiai Tutur ini Kiai Haji Sukron Makmun. Mohon maaf, beliau umurnya sekarang udah 80 tuan, Kiai Sukron pemandor mah. Tapi beliau masih aja ceramah keliling Indonesia. Ya sekarang walaupun sudah membatasi diri. Saya tahu beliau ceramah pertama di Damatek. Ada yang tahu Damatek itu? Di kebun nanas tuh. Itu dulu ada namanya pabrik Damatek, pabrik tekstil. Saya waktu itu diundang teman saya, ada Kiai Sukron. Saya penasaran bagaimana sih Kiai Sukron? Itu dulu tahun 93. Ya udah berapa tahun itu? Sampai sekarang ya segitu-gitu aja beliau. Tetap lantang. Kiai Sukron Makmun namanya. Kemudian yang ketiga, ada kiai namanya Kiai Sembur. Maknanya maksudnya begini, kiai yang didatangi orang minta tolong supaya misalnya anaknya sakit ya, diobatin, dikasih air, ibaratnya nyembur dah, kira-kira begitu, diruqyah. Ada nggak yang kayak gitu modelnya? Ada. Lah nggak usah jauh-jauh, saya pernah didatangin orang mintain air. Bener Bang Jamal, serius. Orang sini malah, Ustadz, anak saya rewelnya minta ampun dah, katanya. Bang orang ampun itu. Gimana ya Ustadz? Ya sudah, maunya bagaimana? Ya minta air dah. Ya minta air mah banyak, saya bilang. Air sih banyak. Ya didoain. Oh didoain, baik, saya doain. Kalau air aqua itu yang 1.500 itu, ya saya doain di ruqyah dengan ayat kursi, dengan kul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas ya. Kemudian doa-doa dari Nabi yang maksud, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, na'udzu bikalimatillahi tammati min hamasati syaitan, dan seterusnya.
Saya kasih airnya Pak, ya. Kata saya, ya kalau nanti masih rewel baik lah, bolehlah minta air lagi kemari katanya. Saya begitu, kalau saya belagu banget udah kayak apa baik gitu. Alhamdulillah kagak datang. Berarti bagaimana? Ya baik kali mudah-mudahan kan. Lama-lama ada buntelan datang Bang Mandor. Ya cuman saya nggak mau Bang Mandor lah, ngapain? Buntelannya nggak gede-gede amat sih. Alhamdulillah, ya kan? Boleh kan? Namanya ru'yah kan boleh. Nabi aja meru'yah kok. Maksudnya Nabi juga membolehkan ru'yah. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi safar, lalu di tengah jalan ada kepala suku yang tersengat binatang berbisa, panas luar biasa. Beliau dimintai tolong sama masyarakat di situ. Tolong dong, kepala suku kami sedang kepayahan, sedang panas, demam tinggi. Bantu kami dong ke sana. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana bantunya ya, kita bukan dokter ya. Kata sahabat-sahabat yang lain, sudah kita bantuin aja, ayo bagaimana kek. Nyampe di sono Abu Sa'id beristihad, diruqyah, diobatin dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah si kepala suku itu dengan izin Allah, dengan bacaan surat Fatihah seger, parah, sembuh. Dikasih kambing kurang lebih 30 ekor, dibawa ke Madinah, lapor sama Nabi. Dikiranya mau diomelin Nabi, kan Nabi belum pernah ngajarin. Dikirain mau diomelin. Begitu ngomong, ya Rasul kami begini-begini. Apa kata Nabi? Oh, dikasih hadiah kambing mah. Iya ya Rasul, kira-kira saya kebagian apa kagak ya? Nabi ngomong begitu, berarti Nabi setuju. Ada lagi seorang sahabat yang namanya Utlub ibnu Aqil ibnu Ali ya, kesengat kala jengking, diruqyah sama Nabi, ya, disimbol dengan ludah, gitu. Alhamdulillah seketika sembuh. Ya tapi jangan niru ini, Mandor ada orang kantuk kala jengking sini sama gua, insya Allah Bang Mandor melepuh. Maksudnya ya bukan Nabi ya, lain makomnya maksudnya. Tapi yang pasti ruqyah itu boleh pakai Al-Quran dan doa-doa dari Nabi ya. Nah, itu namanya Kiai Sembur. Yang ketiga, yang keempat, kata Pak Gus Dur, Kiai itu ada namanya Kiai Catur. Apa itu catur? Orang main catur kan apa? Adu strategi kan? Adu taktik kan? Sekak lo, kira-kira gitu. Maksudnya Kiai yang main politik. Ada nggak Kiai main politik? Ada. Nah itu PKB Dewan Suruhnya Kiai semua. P3 dulu Dewan Suruhnya kayak Haji Maimun Zubair, Kiai besar luar biasa. Ya, apalagi ustadz-ustadz yang cecere-cecere kayak saya juga banyak yang maksudnya masuk ke politik, karena politik itu tidak bisa dipisahkan dari umat Islam. Kalau kita nggak belajar politik, lah kita dipolitiki orang. Kalau kita misalnya tidak main politik, nanti yang main orang-orang yang ya orang semenggah di sono. Makanya yang lagi main politik kita dukung, kita doain. Kalau kita nggak bisa membantuin ya kita doain. Kenapa? Karena nanti yang bikin undang-undang adalah anggota DPR lah. Kalau anggota DPR yang bikin undang-undang nggak ngerti agama, nggak paham agama, nggak suka agama, undang-undangnya bagaimana? Makanya harus ada juga kiai yang di sono. Insya Allah. Jadi itu kiai ada 4 ya. Betapa bagus. Apa yang pertama? Kiai Sumur yang alim. Yang kedua Kiai Tutur. Yang ketiga Kiai Sembur. Yang keempat Kiai Catur. Kalau mau ditambahin satu lagi Kiai Semur. Nah itu ntar habis ngaji ada semur ya. Kan Kiai hubungannya sama sembur Bang. Ya, kalau tahlilan kendurian ya biasanya kan sembur. Habis ngaji juga ada semur biasanya. Baik, itu Kiai. Yang kedua, apa arti santri? Kata Ustadz Hendi Dawud dalam bukunya Kiai Pesantren dan Santri, beliau mendefinisikan santri itu sesuai dengan kata santrinya itu sendiri. Kata santri ada berapa huruf? Santri pakai bahasa Arab ada 5 huruf. Yang pertama kata santri itu adalah huruf sa. Apa sa maknanya? Oh ya, sebelumnya beliau mengatakan begini, santri itu ada 2 macam. Ada santri organik, ada santri anorganik.
Santri organik, santri yang di pesantren, nginepnya di pondok sama kiainya, hidup sama kiai, itu namanya santri organik. Saya dulu alhamdulillah pernah jadi santri. Ya udah hidupnya di pesantren. Ada yang kedua, santri anorganik, santri yang tidak tinggal di pesantren, tidak hidup dengan para kiai, tapi nilai-nilai kesantrian, values, nilai-nilai filosofinya diamalkan, tapi dia nggak di pesantren, itu juga disebut dengan santri. Nah sekarang makna santri ada 5 sesuai dengan namanya tadi. Pertama sa maknanya sabikun bil khairat. Apa sabikun bil khairat? Orang yang bersegera melakukan kebaikan, itu santri. Ya. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa yang menjadi pelopor kebaikan apa saja yang disukai Allah, maka dia dapat pahala untuk dirinya dan pahala orang-orang yang mengikut di belakangnya. Itu santri. Jadi santri mah di mana-mana dia nggak mau tenang kalau di lingkungannya belum ada pengajian, kalau di lingkungannya belum ada karang taruna misalnya, kalau di lingkungannya loh kok ini ada orang yang main gaple mulu, dia nggak tenang, dia pengen merubah karena jiwanya begitu. Santri itu jiwa amar ma'ruf nahi mungkarnya ada. Lalu dia koordinasi dengan RT, dengan RW, ini bagaimana nih supaya kita ada pengajian anak-anak, bagaimana ada pengajian ibu dan sebagainya. Itu santri. Maka di surat Fatir ayat 32 itu ya, ada ayat yang bunyinya adalah sabikun bil khairat. Apa itu? Artinya di situ disebutkan ayatnya, thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi Allah itu turunkan Quran, tapi yang merespon Quran ada 3 golongan, persis betul. Dari sejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu selalu ada 3 golongan orang yang merespon Quran. Satu, dzalimun li nafsihi, dia menjadikan Quran itu sebagai yang bukan fungsinya, maka dia zolim sama Quran. Contoh, lah Quran buat melet perempuan, ya kan salah, itu Quran bukan untuk itu. Tulis di kertas, terus dicampe-campe, terus dilempit-lempit masukin ke dompet buat melet semerkona katanya. Apa jadinya Quran dijadikan itu zolim namanya kepada Quran. Yang kedua, ada yang muktasidun, jadi menjadikan Quran itu kadang-kadang sebagai tempat dia untuk berkonsultasi dengan Allah, kadang-kadang lupa banget, kagak inget-inget pisan sama Quran. Ada yang model kayak gini, kadang-kadang baca, kadang-kadang kagak bacanya, semalam pensiunnya 40 malam, model gini ada nggak kira-kira? Ada ya, itu muktasir, masih mending dah. Nah yang paling hebat, orang merespon Quran sabikun bil khairat, cepat sekali. Kalau kata Quran mengatakan A, dia A, Quran B, dia B. Seperti generasi para sahabat. Para sahabat itu kalau Quran turun langsung diamalkan seketika itu. Turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Sesungguhnya khamr, sesungguhnya judi, memberikan sesajen untuk berhala dan seterusnya itu rijsun. Maka gentong-gentongnya itu dipecah-pecahin mereka semuanya. Dan saat itu juga mereka tidak akan pernah mau bersentuhan dengan khamr. Kira-kira begitu tuh para sahabat itu. Ketika turun ayat tentang kewajiban surat An-Nur, kewajiban tentang memakai jilbab menutup aurat, maka baju-baju yang belum pada jadi yang sering dipakai, kan ada yang baju belum jadi dipakai ya, itu disobek-sobek, dibakar seketika itu juga, dan seterusnya nggak mau lagi pakai baju kayak gitu. Itu zaman sahabat begitu namanya. Tapi zaman sekarang repot kayak gitu, ribet urusan. Quran udah apa be dibacain. Tadi Ustaz Abdullah baca ya surat As-Saff, luar biasa itu. Ya dengar mah dengar, ya urusan ngamalin mantar-mantaran juga nggak, lantar-lantaran. Ini model saya, model kita.
Nah, jadi santri itu adalah orang yang di mana saja dia berusaha menjadi apa? Pelopor. Makanya kalau memang ada santri lah ngejedok di kamar, ngejentel di kamar, ini pasti ada yang salah ini. Pasti ada yang salah. Karena santri mah ditempa di pesantren, kalian nanti di masyarakat harus hidupnya bermanfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang doktor, bukan yang ini, tapi yang hidupnya bermanfaat. Walaupun kalian cuma punya murid 3 orang TPA, itu kalian bermanfaat. Kira-kira begitu. Itu ditekankan. Itu satu. Yang kedua, kata santri hurufnya apa? Tadi sa, terus apa? Ini ada orang apa nggak sih ditanya apa ya? Habis apa? Non, san kan? Non. Nun artinya apa? Nasibul ulama. Jadi santri itu penerus para ulama. Ya, maksudnya nerusin perjuangannya para ulama itu santri. Pak, di Indonesia setahu saya ada 2 pesantren besar yang santri-santrinya itu setelah lulus rata-rata meneruskan para kiainya, para gurunya. Satu, pesantren Gontor Ponorogo. Setahu saya nih 70% alumni Gontor rata-rata bikin pesantren walaupun gak gede-gede amat. Contoh pesantren di Perigi itu Al Gontori, banyak lagi di mana-mana. Karena memang orang-orang Gontor ditempa dengan tadi tempat bahwa kalian harus menjadi penerus walaupun punya santri cuma 10, 20 dan sebagainya. Yang kedua, pesantren yang santrinya alumninya meneruskan jejak ulama luar biasa. Ya yang lain juga begitu, tapi yang menonjol pesantren Hidayatullah. Itu didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Said ya di Kalimantan. Namanya pesantren Hidayatullah. Itu alumninya kalau sudah 6 tahun mualimin hampir semuanya bikin pesantren. Cuman nggak di kota-kota besar rata-rata. Mereka bikinnya di daerah-daerah terpencil untuk menghadang misi misionarisme ya dari kelompok lain. Mereka bikin pesantren di mana-mana. Dan luar biasanya mereka tidak dimodali dengan modal yang besar, tapi modalnya adalah iman dan takwa, dan mereka jadi rata-rata. Walaupun tentu tidak semewah yang di kota-kota ya, tapi mereka biasanya langsung diterima, bukan diterima, artinya mereka diberkahi oleh Allah dan diterima lama-lama. Walaupun awalnya ada penolakan-penolakan dari kepala suku dan sebagainya. Jadi kalau sekali-kali kita punya duit Ramadan jalan-jalan ya ke suku Mentawai. Di mana Mentawai? Cikokol Maceleduk, Ngulon dikit, sono di Nias, di pulau-pulau terpencil. Itu kita datang ke pesantren Hidayatullah, kita akan merasa betapa kecilnya saya, hidup saya tidak bermanfaat. Sedangkan ini si santri luar biasa, berjibaku. Tidak hanya ngajarin agama, mereka kadang-kadang ikut jadi petani, ikut jadi peternak sebagainya. Terus dakwahnya lama-lama dia ditolak, bahkan ada yang disantet. Tapi karena iman dan takwanya Allah lindungi mereka. Ini pesantren Hidayatullah. Tapi sekarang sudah maju sehingga ada perguruan tingginya. Sehingga sekarang mereka dikirim S1 dikirim luar biasa. Itu yang kedua kata santri. Yang ketiga, apa kata santri yang ketiga? San. Habis san apa? T ya. T-nya maknanya tarkul ma'as wa junub. Santri itu hidupnya selalu berusaha meninggalkan al-ma'as, kemaksiatan, wa junub, dan dosa-dosa. Ya namanya gue santri. Gak pakai serepetan mulu di mana-mana. Apa sih fungsinya serepetan pakai sarung? Ya kalaupun maksiat gak gede-gede amat. Lah ilok orang pakai serebetan kondangan nyawer lah kejengkang bisa. Iya nggak Bang Jamal? Lu coba Bang Jamal begini ilok nyawer enggak. Ya namanya santri kira-kira gitu ya. Bukan dia bisulan, memang santri yang pakainya sarung mulu. Kadang-kadang sarungnya sampai apek banget. Saya dulu jarang nyuci sarung itu, airnya butak. Ya tapi ya enjoy aja, walaupun gudigan juga. Wow luar biasa gudigan dulu. Dan jadi dimanapun berada yang namanya santri, baik yang organik maupun organik, dia berusaha untuk menjauhi yang namanya maksiat dan dosa-dosa. Kalau ada santri kok dosa yang dikerjain,
ada yang salah. Bukan yang salah kiainya, bukan, kiainya mah pasti benar doainya. Yang salah bukan pesantrennya, emang dia setannya gondrong kayaknya. Ya kan santri ada godaannya Pak, kan setan sesuai dengan makomnya. Sekelas Bang Mandor, setannya mandor lagi. Sekelas Ustadz Mizan Fazil, orang alim, setannya ya Ustadz lagi kelasnya begitu. Ya santri setannya kelas. Ketua DKM itu ada juga. Ya kelasnya kelas ketua setan-setan itu. Jadi semua ada godaannya. Itu yang ketiga, santri ya. Kemudian yang keempat, hurufnya apa? Nah, yang keempat, R dong, R, santri, R. Apa R itu? Santri itu punya jiwa ridho Allah, yang dicari ridhonya Allah. Maka filosofi santri apa? Tanam padi, insya Allah rumput milu numbuh. Tapi kalau ente nanam rumput sampai budek sariawan, padi kagak bakal numbuh. Apa maknanya nih? Cari ridho Allah, nanti dunia ngikut. Ya mohon maaf Pak, belangsak-belangsaknya santri mah lah tahlilan mah besek mah dapat 2 sih. Betul Pak Mandor? Iya. Ya, malah kadang-kadang saya kalau udah musim ruahan, bini saya kagak masak-masak. Lah ngapain masak? Gawetan besek dapat, gula kulon dapat, telur dapat. Sehari kadang-kadang besek sampai 2-3 sih. Lah yang makan ini saya baik, makanya gendut begini. Anak makanya kurang, yang perempuan ini begitu kira-kira. Ustadz Mizan ini juga kalau lagi musim ruan, biasanya makan itu. Ustadz Abdullah juga itu. Ya. Makanya kalau musim ruan, sering-sering main ke rumah Ustadz. Hah? Ngapain? Bersenin, ngarepin besek lagi salah. Bersenin maksudnya. Terakhir apa huruf santri itu? Y, santri kan gitu ya. Y-nya apa? Yakin. Yang namanya santri itu punya jiwa yakin yang kuat. Ada surga, yakin ya. Ada bidadari, yakin. Ada hisab. Jadi walaupun kadang-kadang dizolimi orang ya, emang Allah tidur apa? Kira-kira begitu ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah membersamai kalian di mana saja berada. Maka santri itu punya keyakinan yang kuat. Makanya biasanya saya itu sabarnya rada banyakan. Karena dia yakin betul. Jadi hidup ini adalah prinsipnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada yang bisa membuat aku sedih dan berduka kecuali ketika aku bermaksiat kepada Allah. Itu yang membuat aku berduka. Adapun dizolimin orang ini ya sudah, ada hitungannya semua kok. Semua ada hisabnya. Yakin seyakin-yakinnya. Kemudian juga yakin dengan apa? Yakin dengan keberkahan, yakin dengan rahmat Allah. Jadi itu santri namanya. Jadi seperti itu. Maka jamaah yang saya muliakan, terakhir saya ingin mengatakan begini, seandainya nih ada anak, cucu, adik, ponakan yang mau ke pesantren dan dianya mau, dorong, insya Allah dorong aja, maksudnya dimotivasi. Ayo lu mau sampai kemana gue jabanin, biar kata gue jual bulakan dah, yang penting lu mau baik. Lu mau kemana, pesantren apa, ayo kira-kira begitu. Kalau dianya mau. Tapi kalau dianya ngerengkel kagak mau, ya udah aku usah dipaksa-paksa, pelan-pelan baik. Sebab apa? Ada 5 insya Allah berkahnya seorang santri. 1, doa kiai. Ketika daftar jadi santri diakui sama kiai, itu kiai tiap malam tahajud doain santrinya semua dapat berkah. Yang kedua, emak bapaknya juga didoain sama kiai. Yang ketiga, mohon maaf, nggak main HP mulu. Betul tidak? Jangan salah. Hari ini nih yang main HP, kalau zaman saya tahun 90-an waktu SMA, SMP, yang main HP itu kan paling-paling anak SMA, anak mahasiswa. Hari ini yang main HP bocah TK. Dia tahu YouTube. Lah kalau di rumah tiap hari main HP, mata bakal rusak. Wah, luar biasa. Kalau di pesantrenin, ya di sana kan kagak boleh main HP, mendingan aja. Ya, tuntungnya kalau jadi pesantren. Yang keempat, jadi santri itu ya dapat ilmu. Leilok orang 6 tahun nyanten kagak bisa-bisa amat mimpin tahlil sih. Ya kayak apa itu? Magel, santri magel apa? Pasti bisa.
Yang keenam, ketika dia pesantren, dia sedang berjihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Siapa keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia sedang berjihad. Kalau meninggal santri itu mati syahid. Yang ketujuh, yang keenam, anak santri itu diberikan mental mandiri. Karena waktu jadi santri, misalnya 3 tahun 6 tahun, tiap hari kerjanya adalah ngurusin diri sendiri, nggak bilang ngandelin yang lain. Walaupun sekarang sudah rada enak, zaman saya mah dulu waktu pesantren, wudu lah mandinya air kali, ya, masak sendiri. Kadang-kadang kalau lagi sahur udah tidurnya terlambat, waduh, pakai apa ya, garam doang. Jadi ngeresep, jadi dulu kecap doang, masak dulu. Ya, zaman sekarang sih sudah enak jadi santri. Kemudian baju diatur sendiri, ya, buku diatur sendiri, semua diatur sendiri. Pasti akan ada bekasnya, kira-kira. Nggak manja-manja amat lah, kira-kira. Nah, yang paling penting apa? Kalau anak kita jadi santri, insya Allah, saya yakin hampir 100%, kalau dia pernah pesantren, pasti tiap hari habis sholat dia selalu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Pasti dia doain emak bapaknya. Ini yang paling mahal. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada anak kita, cucu kita, adik, keponakan kita, mau pesan, kita dorong, ya. Bahkan kalau bisa tadi, lu mau kemana aja, ayo kita dukung. Tapi kalau nggak mau, ya apa dikata, bagaimana? Kira-kira seperti itu. Karena insya Allah berkahnya di pesantren kayak itu banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Pak Maman, kalau ada pertanyaan apa saja, satu dua orang, monggo. Ini sesi tanya jawab kepada para jemaah. Jadi pertanyaan apa yang telah disampaikan ataupun masalah-masalah umum, silakan. Atau ini, Pak Iwan, ayo kalau yang disampaikan. Pak Sarmin itu ya? Nggak kelihatan Pak Sarmin. Waalaikumsalam. Ya. Ada bidadara kalau bidadari kalau perempuan itu jodohnya itu laki-laki, tapi kalau yang perempuan itu di sana jodohnya tidak. Kalau ada bidadari kok nggak ada bidadara, ini yang nanya mestinya mama ini. Pertama, psikologi laki dan perempuan beda, kebutuhan laki dan kebutuhan perempuan beda. Gak usah di surga lah, di dunia ini laki-laki boleh nggak istrinya 4? Bang Sarmin boleh nggak? Apa ragu-ragu beliau ya? Ada bininya kali ya? Oh takut. Saya mau nanya, emak boleh nggak lakinya 4? Gak boleh. Lain kan? Lain. Yang kedua, sebetulnya istilahnya bukan bidadara, tapi rojul jannah, laki-laki surga. Ada digambarkan laki-laki surga begini. Didengerin mama. Ummu Salamah, istrinya Nabi, nanya sama Rasul, ya Rasul, kami wanita dunia nanti kalau di surga bagaimana? Jawab Nabi, antunna ajmalu minhunna, kalian lebih jelita dari bidadari yang instan, yang diciptakan langsung di surga. Istri Nabi nanya, di mana ya Rasulullah? Kenapa kau bisa begitu ya Rasulullah?
Karena bidadari yang instan nggak pernah wudhu, tapi wanita surga tidak dunia yang nanti masuk surga tidurnya dia berwudhu, maka lebih jelita. Kemudian Ummu Salamah nanya, bagaimana laki-laki dunia? Nah, lalu Rasul menjawab, ciri-cirinya bidadara lah namanya begitu ya, laki-laki surga. Satu kata Nabi, laki-laki dunia itu yang muslim yang beriman itu lebih kuat ya daripada 100 laki-laki yang lainnya kalau udah masuk surga. Bang Jamal kalau udah masuk surga kekuatannya 100 kali lebih kuat daripada laki-laki yang lain. Apa mau mana? Nggak usah beli jamu, nggak usah. Satu itu ya. Yang kedua, gantengnya seperti Nabi Yusuf, bahkan lebih dari Nabi Yusuf. Tahu dong Nabi Yusuf gantengnya kayak apa? Jika pembesar istrinya kumpul dikasih pisau sama buah, Nabi Yusuf suruh datang, suruh lewat. Bukan apel yang diiris, tangan pada diirisin, saking terpesonanya. Dan Nabi Yusuf gak seberapanya dengan laki-laki surga nanti. Itu dua tuh Bang Samin ya. Kekuatannya tadi berapa? 100. Yang kedua gantengnya. Jadi muka-muka kayak gini apalagi muka saya gak laku di surga. Bu, gak ada muka kayak gini. Orang kayu gede gak ada sih. Pahit kan Bang Mandor, muka-muka pahit. Yang ketiga, akhlaknya bidadara itu seperti Nabi Muhammad. Ya coba itu. Ibu punya laki akhlaknya kan Nabi Muhammad, surga sebelum surga. Indahnya luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, 4, tingginya seperti Nabi Adam, 60 hasta, 30 meter. Bisa dibayangin dong, kekuatannya 100 kali, tingginya 60 hasta 30 meter. Nah kemudian fisiknya kokoh seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah nampar orang, sekali tampar mati Bang Mandor. Bang Mandor juga walaupun mantan orang dulu, orang jagoan, ya kalau nampar sekali malah ilok tepal Nabi Musa ya. Jadi itu disebut gambaran dari Nabi bidadara. Jadi kalau ditanya kok ada bidadari, nggak ada sebenarnya, cuman yang sering disebut Quran sama hadis itu bidadari. Kenapa? Karena kecenderungan kebutuhan laki-laki itu berbeda dengan wanita. Kalau wanita kan lebih malu, lebih tertutup gitu ya. Ya padahal mah sama, dia juga sama, pengen dapat bidadara sama. Nah, cuman kan yang lenje malah lanang ya Bang Mandor ya. Lelo ada waduh lenje, lanang lenje. Begitu Bang Samin ya. Siap. Ada lagi? Ya, silakan bertanya dari ibu-ibu. Mas Toidin, mana Mas Toidin? Mas Toidin. Ini mukanya Mas Toidin kayak laki-laki surga ini, bening bener ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau Ya. tanya untuk kedudukan akhlak dan ibu. Kedudukan Akhlak dan ibu. dengan ibu. Ibu. Oh, dengan ibu. Ya. Yang sering saya dengar itu bahwa akhlak itu posisinya lebih tinggi daripada Adab lebih dulu dari ilmu. Ya. Nah, bagaimana sih memposisikan antara keduanya itu ketika mungkin ada orang sementara ilmunya masih Kurang. Kemudian mungkin juga Yang berilmu akhlaknya kurang. berilmu tapi Akhlaknya kurang. itu kombinasi keduanya seperti apa? Baik. Supaya tepat. Iya. Jadi dunia ini medan ujian, medanul ibtila. Orang berilmu itu tadi saya bilang ujiannya berat. Salah satu ujian yang berat itu dari hawa nafsunya dan syaitan. Makanya ada ulama besar di zaman Bani Israel namanya Bal'am. Sampai dia su'ul khotimah.
Walau dia ulama yang paling luar biasa, bahkan diriwayatkan dia bisa terbang saking dekatnya sama Allah, tapi dia su'ul khatimah. Karena apa tadi? Karena dia tidak tahan dengan ujian, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Makalah para ulama mengatakan al-adab, ya, adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Betul. Lalu antum tadi bilang ada fenomena yang tidak berilmu, ya, tapi punya adab. Tapi kadang-kadang yang berilmu kurang adab. Bagaimana ini memposisikan atau menempatkan atau menjelaskan fenomena ini? Penjelasan sederhananya sekali lagi bahwa tadi selama bukan Nabi Muhammad yang maksum, maka peluang untuk inhiraf ditelikung oleh hawa nafsu dan setan tetap ada walaupun orang punya ilmu. Maka untuk menetralisir telikungan setan hawa nafsu, orang berilmu sebaiknya banyak istighfarnya. Banyak istighfarnya. Yang kedua, sebisa mungkin menjadi orang yang tawadhu. Dan yang ketiga, sebisa mungkin menjadi orang yang ikhlas. Kalau tiga kombinasi ini, banyak istighfar, rendah hati, ikhlas, setan puyeng. Bagaimana ya cara supaya ini orang berilmu bisa salah langkah? Susah gitu. Salah istighfar, kalah lagi setan dan sebagainya. Itu untuk orang yang berilmunya, sehingga dia insya Allah nanti kemudian outputnya muncul ada, insya Allah. Saya yakinlah kalau orang berilmu yang banyak istighfar, tawadu, dipancing orang pun ya sudahlah, maafin bae udah, dia belum ngerti kali gitu, kira-kira begitu ya. Tapi kalau orang berilmu sewotan mulu, ya berarti istighfarnya barangkali kurang, atau tawadunya kurang, atau ikhlasnya kurang. Nah yang kedua, orang yang beradab tapi ilmunya kurang. Bagaimana ini? Kok ada orang yang seperti ini? Ya ada. Namanya juga namanya tadi manusia ya. Barangkali dia diasuh oleh keluarga yang rendah hati, rendah ikhlas dan sebagainya. Walaupun ilmunya nggak ada, tapi ketika dia keluar berinteraksi dengan orang lain, dia ya rendah hati tadi, punya ada keikhlasan. Ya tadi barangkali pola asuh di keluarganya, di lingkungannya dan sebagainya. Itu pasti bisa terjadi saja. Jadi dua kemungkinan pasti ada dengan segala pernak-perniknya. Begitu ya Mas ya? Ente kayaknya masuk yang kedua nih. Ya ente mungkin bukan kiai tapi punya adab. Itu bagus. Saya kira begitu. Ada lagi? Satu lagi? Ya silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Ibu-ibu udah nyender banget. Pas ya? Inilah pas banget. Irfan lagi Irfan lagi baik, mari supaya berkah pertemuan ini kita tutup dengan memohon kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur ya, jadi hamba-hambanya yang sabar, menjadi hamba-hambanya yang tawadu, menjadi hamba-hambanya yang punya adab, menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang tentram ya, yang sakinah. Mudah-mudahan pasangan-pasangan kita juga pasangan yang mengingatkan kita agar kita senantiasa di jalan Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Anak-anak kita adalah anak-anak yang hidupnya bermanfaat buat dirinya, orang tuanya, lingkungan, keluarga dan masyarakat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ij'alna minat tawabin. Jadikan kami ahli taubat ya Allah.
waj'alna minasyakirin, jadikan kami ahli syukur ya Allah. Waj'alna minas-sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar ya Allah. Waj'alna minadz-dzakirin, jadikan kami ahli zikir ya Allah, senantiasa mengingatmu baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Waj'alna minal qari'in, jadikan kami ya Allah ahli Quran ya Allah, hidup senantiasa dengan imam Al-Quran ya Allah. Waj'alna minal muti'in, jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang taat ya Allah. Waj'alna min ahlil jannah ya Allah, jadikan kami keluarga kami ahli surga ya Allah. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami keluarga kami adalah bagian dari hamba-hamba-Mu yang sholeh. Rabbana wa harap kami adina, karuniakan kepada kami semua di dunia hasanah, hidup di dunia yang hasanah ya Allah, yang dekat dengan Engkau baik dalam badan lapang maupun sempit ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, jadikan kami ya Allah akhirat kami akhirat yang hasanah ya Allah, tidak lain adalah surga. Wa qina adzabannar, jauhkan ya Allah, hindarkan ya Allah, terutama ibu kami, bapak kami, anak kami, cucu kami, abang kami, adik kami, saudara-saudara kami dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.